mulai ya Allah. Mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bihis shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma silna biman yusiluna ilaik wajma'na biman yajma'una alaik wa yassir lana minal a'malis sholihah ma yujibu lana zulfa ladaik. Amin ya rabbal alamin. Sayyiduna Jibril alaihi salam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Hai kekasihku Muhammad, silahkan engkau hidup, tapi engkau jangan lupa akan mati. Nah, dalam ini ucapan perkataan Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Rasulullah, ucapan Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Rasulullah mengingatkan akan datangnya kematian. Apakah lagi di zaman kita ini banyak yang matinya adalah mendadak. Jadi kita diingatkan dengan datangnya kematian dengan melaksanakan ibadah, dengan taubat daripada bermacam-macam dosa. Tentu dikehendaki dengan ingat mati itu adalah insaf, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Katakanlah olehmu hai kekasihku Muhammad, bahwasanya kematian itu akan datang kepada kamu. Maka semua amal kita akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah lawan manusia kita selesaikan, ada utang piutang kita punahilah. Maka kebiasaan kita berdagang pasti ada utang piutangnya. Jangan sampai kita mati meninggal dengan ada utang-utang lawan makhluk. Ini adalah dosa yang sulit, kecuali yang bersangkutan adalah memaafkan dan menyembuhkan kepada kita. Termasuk kita ingin matinya dalam keadaan baik, harus kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mati itu adalah pasti. Lalu kita ini menjadi amalan-amalan supaya husnul khatimah. Salah satu jalan untuk mencapai husnul khatimah adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, termasuk kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah sembahyang, zakat, dan sedekah, dan masuk kita berbuat amal kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah usia umatku itu adalah antara 60-70. Jadi namun usia kita sudah 50, harus bersiap-siap, harus banyak-banyak kita melaksanakan ibadah amal-amal soleh. Lalu kita kebiasaannya beramal soleh, kebiasaannya kada cangkal koleng ya. Lalu bagaimana supaya cangkal kita beramal soleh? Harus kita ada bimbingan dari ulama, harus ada ingat dengan datangnya kematian. Pasti kita akan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang meninggal dunia pasti adalah menyesal. Yang baik menyesal, yang jahat sudahnya menyesal. Jelas orang yang sudah meninggal dunia itu keinginannya kembali ke dunia. Ya Allah, kembalikanlah ulun ke dunia. Apa juga membeli ke dunia, anak berdagang lagi kah, anak beramal, hendak beribadah. Adapun yang jahat jelas menyesal, menerima balasan-balasan Allah karena kejahatannya. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan engkau cintai siapa saja, tapi engkau jangan lupa akan terpisah. Usahakan hati kita cinta banyak-banyak kepada Allah. Usahakan hati kita banyak-banyak cinta kepada Rasulullah. Adapun lawan yang lain sedang-sedangnya, karena akan terpisah. Kita berjanji lawan laki ini baca cintaan sampai hidup semati. Pas laki mati, ini kawin lagi ya. Kada sampai selama-lamanya kita itu cinta, sedang-sedangnya. Oleh sebab itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu penting kita tuh mencintai, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan hati kita banyak-banyak cinta kepada Allah, banyak-banyak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa kita cinta kepada Allah, cinta dengan Nabi? Harus lewat ilmu. Ilmu apa? Adalah ilmu tauhid, mengenali sifat-sifat Allah, mengenali sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang lain kurangilah kita cinta. Banyak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menyebut kalimah-kalimah at-thayyibah, kalimah la ilaha illallah, dan kalimah-kalimah puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang lain akan memisahi lawan kita. Sehingga dikatakan Al-Imam Al-Ghazali, sebenarnya sahabat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul kasih kepada kita, yang betul-betul perhatian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silakan engkau kerjakan apapun perbuatan yang engkau sukai, tapi engkau jangan lupa semua kerjaan yang kita kerjakan akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebajikan sekecil apapun, pastinya akan menerima balasannya, akan melihat balasannya. Begitu juga apabila kita melakukan kejahatan sekecil apapun, maka kita akan melihat balasannya. Sehingga apabila kita melaksanakan amal-amal kebaikan, maka kita rasa syukurlah kepada Allah dan kita berdoa mudahan bisa istiqomah. Termasuk kita melaksanakan sembahyang subuh dengan berjamaah. Sembahyang 5 waktu yang paling ganas pahalanya adalah sembahyang subuh berjamaah. Malah Rasulullah SAW membaca doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Engkau berkahilah umat-umatku, yang mana keadaan umat ini adalah sungsung paginya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan Syekh Salman Al-Madani, kalau ingin rezekinya diluaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahanya diberkahi Allah adalah subuh dengan berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam manaqib tentang hal ihwal Syekh Salman, sebelum sholat subuh beliau sudah bangun sembahyang subuh dengan berjamaah. Setelah sembahyang subuh dengan berjamaah, beliau adalah berwirid sehingga sampai waktu duha. Ini disebutkan dalam hadis, sama kita tu dapat pahala umrah tamatan, umrah yang disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah subuh ini Tuhan membagi-bagi rezeki maknawi, rezeki hissi. Ada disebutkan dalam kitab Tabaqatul Khawas, para ulama-ulama Yaman, beliau itu selalu menjaga ibadah, menjaga waktu dengan berbagai ibadah, yang utama setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Ini waktu yang mubarakah, waktu yang penuh kebaikan, keberkahan. Alhamdulillah kita setiap sembahyang subuh berjamaah ini amal yang sangat baik, amal yang menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita mau semacam ini, kita berdoa mudahan bisa ikhlas, mudah-mudahan bisa istiqomah. Setiap amal ibadah yang kita laksanakan, mudah-mudahan dirasakan Allah manisnya itu ibadah, sehingga kita bisa ikhlas dan bisa kita istiqomah. Istiqomah itulah sebenar-benarnya karamat, sebenar-benarnya kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lagi setelah sholat subuh kita adakan tausiah atau membaca kitab, membaca ilmu. Ini adalah jalan-jalan salafus sholih, jalan para ulama-ulama dulu semacam inilah. Apabila perhatian kita ibadah kepada Allah, tentang keimanan kepada Allah, pasti dipermudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya diberkahi Allah, usahanya pun akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita betul pengabdiannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti segala-galanya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah anak cucu kita, ahli rumah tangga kita dikuatkan iman, dikuatkan amal ibadah, sehingga mendapat keuntungan dunia, kebahagiaan akhirat melewat amal ibadah. Karena Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita adalah ilmu dan ibadah. Ibadah ini sebagai tanda kita yakin kepada Allah, sebagai tanda betul kita tu cinta kepada Rasulullah SAW. Apabila tugas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kajilah ilmunya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
setiap kita beramal beribadat tanpa ilmu, jelas amal ibadah kita ditolak. Dan ilmu untuk menyempurnakan ibadah adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, alhamdulillah di sini banyak majelis guru fadil, ada ilmu yang manfaat dibaca. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah datang ke majelis berniat untuk mengamalkan ilmu, untuk menyempurnakan ibadah. Karena ulama-ulama ini sebagai pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda kita betul cinta dengan Nabi, kita tuh mencintai para ulama-ulama wassalihin. Kalau kita hidup dengan ada bimbingan ulama, insya Allah kita akan diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagai penutup, ulun akan mengijazahkan sebuah amalan yang paling baik di zaman kita ini, memperbanyak salawat. Kita berarti Rasulullah, karena salawat ini adalah ibadah yang pasti diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kita ini membacanya belum ikhlas, insya Allah pasti diterima, karena yang disebut ini kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah ini adalah tetap membimbing, tetap adalah memandang. Nah, sebagai ijazah, ulun mengijazahkan salawat kamilah. Nah, jadi salawat kamilah ini bagus diamalkan di sembahyang, baca sekali. Insya Allah segala urusan kita akan digampangkan, segala hajat kita akan cepat dimakbulkan. Dan kalau bisa kita membaca salawat, kita rasakan bahwa Rasulullah memandang, bahwa Rasulullah melihat. Karena Rasulullah itu pada mati sedikit, hanya berpindah alam ya, dari alam dunia ke alam barzah. Alam barzah itu lebih luas pada alam dunia. Yang namun kadang percaya cobai mati ya kan. Tetap Nabi itu melihat, tetap Nabi itu memandang. Salawat ini adalah ibadah yang sangat mulia. Allah Ta'ala bersalawat, malaikat adalah bersalawat. Tentu kita bersalawat itu menampakkan keimuan bisi Nabi. Nabi ini sebagai pembawa rahmat, pembawa nikmat. Setiap apapun nikmat yang kita dapatkan itu adalah melewat Rasulullah. Karena Rasulullah itu ana qasim wallahul mu'ti. Akunya Nabi tugasnya membagi, sedangkan Allah adalah mendatangkan sesuatu aku bagi. Apabila orang nang bersalawatnya, orang nang alim ahli salawat, ilmunya lebih dari yang lain. Apabila pedagang ketujuh bersalawat, usahanya lebih dari yang lain. Ya Syekh Saman Al-Madani, idza shallaita 'alan nabi lahiz annahu huwal musalli la anta. Hai semua umat Nabi, apabila engkau bersalawat, engkau rasakan, engkau pandang dalam hati yang bersalawat itu, yang bersalawat, bukan ikam di sini. Nah, kalau bisa kayak itu pengrasaan kita, bukan kita nak membaca, tetapi nur yang misra di dalam roh kita, di dalam jasad kita. Nah, istilah kita, istilah bahasa yang mudah aja, ini berkat Rasulullah, ini berkat rahmatnya Allah. Begitulah kita beramal apapun, setiap amal apapun kebaikan yang kita kerjakan, kita yakinkan ini adalah perbuatan nurnya, bukan dibaca tetapi dirasa ya kah. Tapi insya Allah berkat banyak salawat pasti akan dirasakan semacam itu ya kah. Apabila kita sudah beramal beribadah, pengrasaan kita semacam itu, sehingga kita bisa istiqomah, sehingga kita bisa beribadah itu dengan sebanyak-banyaknya, kada ada lelah, kada ada payah.
Apabila ada merasa payah, merasa lelah, itu merasa kita yang begawi, yang membaca ya kan. Nah, jadi sebagai ijazah sama-sama kita baca salawat kamilah. Mudah-mudahan kita terhubung hati kita kepada Rasulullah melewat salawat kamilah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanbariyu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa junalu bihil mawaibu wa husnul khawatimi wa yusasal ghammu bi wajhil وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Nah, maka ini salawat kamilah kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah bersalawat kepada Rasulullah sehingga kita mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimah bis-syahadah wa habil lahumma lana ilman yashabuhu an-naf'u wa amalan yashabuhu al-qabul wa ma'rifatan yashabuhu al-adabu ya Allah ya salam ya Allah ya salam sallimna ya Allah wal muslimin warhamna ya Allah wal muslimin wa'afina ya Allah wal muslimin wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum pun